Hai, gimana kabar kalian semua guys? Admin harap tetap dalam kondisi kesehatan yang baik dan jangan lupa beristirahat sejenak sambil menikmati video menarik dari kami. Pertamina Mandalika International Street Circuit tengah menjadi pemberitaan hangat di semua media. Sirkuit balap yang terletak di Desa Kuta, Lombok, Nusa Tenggara Barat ini memang menjadi kebanggaan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Karena tercatat sebagai satu-satunya sirkuit bertaraf internasional yang memenuhi kriteria untuk menyelenggarakan 3 kejuaraan motor dunia, yakni MotoGP, kejuaraan Superbike, dan juga Asia Talent Cup. Pada hari Jumat 20 November 2021, sirkuit ini telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Progres pembangunan sirkuit Mandalika ini sudah mencapai 98% dan dianggap sebagai salah satu lintasan balap terindah di dunia. Namun di balik kemegahan dan euforia rakyat terkait pembangunan sirkuit Mandalika ini, menyimpan sederet kontroversi yang sudah sampai terdengar hingga kepada petinggi MotoGP, seperti Dorna Sport dan Federation International de Motorcyclism, FIM. Setidaknya ada 5 perkara masalah di balik wajah indah sirkuit Mandalika. Namun sebelum ke videonya, yuk klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. 1. Pelanggaran HAM. Pada 2019, proses pengerjaan awal sirkuit Mandalika langsung menuai masalah terkait adanya laporan mengenai pelanggaran hak asasi manusia. Informasi ini sampai ke meja Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana warga lokal diminta secara paksa untuk meninggalkan rumah dan memberikan lahan mereka untuk keperluan dan keberlangsungan pembangunan sirkuit secara cepat. Namun, pemerintah menganggap bahwa klaim PBB itu sebagai narasi yang berlebihan, karena terdapat informasi yang keliru yang mereka dengar dari warga lokal. Pemerintah sejak awal sudah berjanji akan memberikan ganti rugi serta berdialog dengan warga dan juga ITDC, Indonesia Tourism Development Corporation, selaku pengembang dan pengelola kawasan pariwisata Indonesia. Kasus ini terjadi pada tahun 2019. Namun tampaknya hingga sekarang permasalahan lahan warga masih terus bergulir. 2. Warga marah. Buktinya pada Agustus 2021 kemarin, buntut dari kekesalan warga terkait lahan mereka yang dipakai untuk kepentingan sirkuit berakhir dengan perusakan. Warga yang kesal dengan adanya pagar yang menjadi pembatas kawasan sirkuit MotoGP Mandalika sengaja dirusak warga demi membuka akses jalan mereka. Puluhan kepala keluarga yang tidak di wilayah tersebut terlihat membobol pagar kawat yang mengelilingi kawasan sirkuit. Warga yang bekerja sebagai nelayan merasakan kesulitan jika harus memutar jalan yang memakan jarak waktu hampir 6 kali lebih lama. Tak hanya itu saja, menurut warga sekitar bahwa pihak ITDC dan warga belum menemukan titik terang terkait persoalan pembebasan lahan itu. 3. Dorna dan FIM siaga. Dorna selaku penyelenggara balapan MotoGP yang bertanggung jawab terhadap kualitas event, sedangkan FIM selaku organisasi tertinggi balap motor masih terus memantau kasus pembebasan lahan ini. Meski sudah dikatakan pembangunannya rampung, pengurus dan pengelola sirkuit Mandalika harus bisa menyelesaikan konflik ini secepatnya. Pasalnya, Dorna dan FIM tidak ingin adanya konflik. Bukan tidak mungkin ke depannya masalah yang dianggap sepele ini mengganggu event balap motor kelas dunia. Nama baik bangsa perlu dijaga. 4. Solusi dari ITDC. ITDC selaku pengembang dan pengelola sirkuit Pertamina International Mandalika sudah memberikan beberapa opsi sebagai jalan damai kepada masyarakat sekitar kawasan sirkuit. ITDC akan berencana untuk melakukan pembangunan 2 tunnel terowongan untuk keluar masuk dari dan ke dalam area jalan khusus kawasan CKK. Selain itu, warga juga disediakan akses jalan menuju pantai seger di pinggir service road menuju pantai. ITDC juga akan memberdayakan warga dengan pelatihan-pelatihan, sehingga warga dapat berperan dalam berbagai event balap MotoGP. 5. Unboxing Ducati. Pada November 2021, beredar video yang menampilkan pengecekan motor balap milik Ducati di area paddock sirkuit Mandalika. Video ini ramai dikomentari banyak orang
karena hanya pihak Bea Cukai dan tim balap yang diizinkan untuk mengecek motor. Namun, karena berita ini sudah tersebar kemana-mana dan dianggap mempermalukan bangsa, pihak Bea Cukai Mataram mengatakan bahwa pengecekan itu sudah diawasi oleh mereka. Meski demikian, Bea Cukai membantah bahwa pengambilan video tersebut dilakukan oleh pihaknya. Hal ini harus jadi pelajaran ke depannya. Tak semua objek bisa divideokan, apalagi motor yang pentas di MotoGP butuh izin untuk meliputnya. Namun, menanggapi, pihak Ducati sendiri merilis informasi bahwa mereka tidak akan memberikan pernyataan apapun terkait kasus unboxing ilegal tersebut. 6. Marshall mogok. Marshall merupakan bagian penting dalam kelancaran ajang balap motor. Sebagai orang pertama yang sigap memberikan pertolongan kepada pembalap yang jatuh, mengalami masalah, ataupun yang bertabrakan. Marshall di sirkuit Mandalika kembali disorot oleh dunia. Nama Indonesia pun tampaknya memerah. Bagaimana tidak, pada tanggal 14 November 2021 kemarin, dijadwalkan akan adanya gelaran Asian Talent Cup ATC. Namun, ajang ini batal digelar lantaran Marshall yang bertugas di sirkuit Mandalika mogok kerja. Menurut mereka, alasan Marshall mogok bertugas karena pihak penyelenggara balap dalam hal ini MGPA, Mandalika Grand Prix Association, disebut tidak memberdayakan dan tidak menghargai kinerja Marshall. Ada sekitar 50 orang Marshall yang memutuskan tidak bekerja lantaran tidak diberi minum dan juga gaji. Kasus ini sudah sampai ke telinga petinggi balap motor dunia. Lagi-lagi, nama Indonesia tercoreng akibat batalnya salah satu ajang balap motor bertaraf dunia, Asian Talent Cup. Harapannya, dengan kemegahan sirkuit Pertamina Mandalika ini, tidak ada lagi masalah besar yang bisa mencoreng nama bangsa Indonesia. Untuk Maret 2022, semoga ajang balap MotoGP untuk pertama kali diadakan di sirkuit ini segera terwujud. Oke guys, itu dulu yang bisa kami rangkum. Kira-kira bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis di kolom komentar and see you next video. Bye-bye.